Ya, oke, terima kasih atas kesempatan ini. Ya, kenalkan dulu saya Suhendra itu tahun 70 lulus seminari, saya masuk dari BC SMP tahun 64. Ya, bersama dengan itu Romo Lintas, kenal enggak ya? Romo Lintas, Romo Pinarto, Romo Dibyo, Romo Monsinyur Pujo, Romo Purwa Hadi Wardoyo, itu ya, itu angkatan saya. Setelah lulus saya masuk Girisonta, tapi cuma setahun. Nah, terus saya pegang toko pertanian. Toko pertanian itu jualnya pupuk, obat-obatan pertanian, pestisida itu, biji-biji, bunga, buah, sayur, dan lain sebagainya dalam bidang pertanian. Tahun 79 tahu-tahu plafon rumah saya ambruk. Untung tidak ada orang, untung tidak ada orang. Siang-siang gitu ambruk, ya kena tempat tidur segala, sehingga lalu saya tuh mikir, saya jualan racun, ya pestisida itu, untuk membunuh hama kok tidak sekalian saya itu membuat jasa lah, jasa untuk membasmi, ya, membasmi. Saya membasmi kecoa, membasmi lalat, semut, nyamuk. Termasuk di sini adalah rayap. Karena rayap itu yang paling sulit. Ya tentu saja yang lain juga sulit ya, tikus apa ya diobati ya tetap nanti datang lagi. Ya itulah pokoknya maksud saya, selain saya itu jualan di toko pertanian, buka namanya ya jasa anti rayap, jasa pest control namanya. Lalu setelah saya mengundurkan diri, diteruskan oleh dua menantu saya. Jadi saya sekarang ini ada dua perusahaan, ini salah satu yang tadi ditayangkan Gereja Proteksi Hindu itu dari yang bungsu. Ini mempunyai dua atau mungkin bahkan tiga cara menganti rayap. Kita menggunakan pestisida dari Bayer itu yang tidak membunuh rayap. Loh, membunuh rayap, mau membasmi rayap kok tidak membunuh? Ya memang caranya canggih, yaitu racun, premis yang buatan dari Bayer itu, tapi juga ada yang BASF, Pivernol dan lain sebagainya itu sama tugasnya, yaitu dia hanya namanya kontaminasi itu, kalau kita bilang cara Jawanya gupak lah ya, kakinya tuh gupak racun tadi itu, terus bawa makanan masuk ke sarangnya, ke ratunya, karena kita tahu toh rayap seperti semut, seperti lebah itu koloni, punya ratu. Ratunya satu sebesar jempal gini, umurnya panjang, 25 tahun bisa masih hidup, ada di dalam sebuah tempurung dari lempung yang keras gitu. Lubangnya kecil-kecil karena memang rayap itu kan kecil-kecil. Hanya ratunya aja yang berdiri sebesar jempol itu. Itu dia disuapi. Nah, disuapi. Nanti kan kakinya tadi sudah terkontaminasi racun. Ratu ini lama-lama racunnya menimbun. Karena tidak langsung mematikan. Memang racun yang dibuat oleh Bayer ini betul-betul tidak sekaligus membunuh gitu ya. Seperti sekarang racun tikus. Racun tikus itu dulu kan fosfit itu begitu makan tikus 5 meter gitu udah langsung pak. Bahkan mungkin sampai loncat-loncat dulu karena kesakitan terus pak gitu ya. Tapi sekarang enggak. Sekarang pakainya klerat itu matinya nanti 2-3 hari. Jadi dia meracuni tubuhnya itu pelan-pelan, lalu sakit, lalu dia harus cari air. Jadi dia nggak ada di plafon, nggak ada di belakang lemari, tapi dia keluar cari entah sungai, entah selokan. Matinya nanti di tempat-tempat air itu. Jadi tidak terlalu mengganggu yang ada di rumah kalau menggunakan klerat dan lain sebagainya itu. Nah, ini saya lanjutkan yang
rayap tadi itu ada beberapa macam yang kami kerjakan. Yaitu tentu saja racun tadi itu kami masukkan ke dalam tanah 40 cm. Karena rayap itu ngerong. Dia dari halaman ngerong ke bawah, naik, ketemu sama lemari, ketemu sama kosen, ketemu sama pintu, dia makan kayu itu. Memang rayap itu makanannya adalah selulose. Buku, wah suka dia. Jadi saya pernah menganti rayap itu, lemarinya utuh karena lemari jati. Jadi terlalu keras untuk rayap, tidak dimakan, tapi buku-bukunya anak-anak hancur. Juga pernah yang bentuknya agak perpustakaan itu, waduh, buku-buku bahasa Belanda kuno-kuno itu hancur semua. Bahkan saya pernah mengobati yang di BTPN itu, Bank Tabungan Pensiunan Negara itu, sertifikat rumah yang diagunkan, wah hancur kena rayap. Di gudang-gudang juga banyak tumpuan-tumpuan mebel-mebel yang knockdown itu kan di dalam dus ditumpuk, ditembus dari bawah ke atas, wah enggak tahu tuh berapa dus kena semua rayapnya. Jadi rayap itu memang diam-diam, dia enggak pernah tidur ya, selalu makan. Yang ngirim anak-anaknya itu yang namanya pekerja. Jadi rayap itu mempunyai 4 kasta. Ratu, terus tadi itu pekerja yang mandul itu yang tidak bisa punya anak, kemudian yang tentara yang kepalanya besar ada capitnya itu untuk mengusir kalau ada semut, ada musuh-musuh, dan yang keempat adalah calon ratu, calon raja. Itu kok bisa gitu ya, karena makanannya dibedakan. Kalau yang mau jadi calon ratu, calon raja itu diberi makanan lebih bagus daripada yang lain-lain, sehingga nanti dia bisa keluar sayap. Kalau ada hujan pada bulan-bulan November gini, Oktober, November, tahu-tahu kita lihat mana-mana ada laron banyak terbang ke sana ke sini mencari sinar, dan juga dimakan sama burung itu, seriti, burung apa kan suka ya. Anak-anak juga banyak yang ngumpulkan di peyek gitu ya. Nah itu laron itu kasta keempat dari rayap untuk menyebar, propagation. Jadi dia bisa mendapatkan tempat-tempat lain nanti kalau sudah gandeng-gandengan seperti truk itu, truk gandeng itu cari tanah yang empuk, masuk, di situ ada sampah-sampah kayu atau sampah-sampah, pokoknya yang mengandung itu bahan dari kayu itu. Lalu dia akan bisa punya sarang di situ dan menjadi besar. Memang rayap itu seperti kita melihat dari binatang apa saja, anjing misalnya, ada herder, tapi juga ada yang kecil, yang anjingnya apa namanya kecil itu yang pudel apa itu ya, yang kecil. Nah, rayap juga gitu, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang mikro, jadi ada yang makro, ada yang kopto, dan ada yang mikro termes. Nah, namanya kan spesies jenisnya kan itu ya, makro termes, kopto termes, dan mikro termes. Itu sifatnya ya beda-beda. Makro termes itu kita temukan di kebun, di halaman. Dia makan kulit kayu dari misalnya pohon mangga itu kulit kayunya yang sudah mati itu dimakan. Dia nggak menyerang kayu yang basah, enggak. Dia hanya menyerang yang misalnya ada kalau di hutan ya pohon roboh, ya itu dimakan. Nah, kami menggunakan ada itu. durasi kok. Ya. Ada durasi, jadi ini mungkin nanti bisa dipadatkan ceritanya. Fokusnya ke jasanya. Nah ini kira-kira bagaimana masyarakat itu bisa mengidentifikasi bahaya rayap di rumah, lalu kiranya bagaimana caranya bisa menghubungi Kohien. Ya, jadi kami memberi jasa, menyelenggarakan jasa anti rayap itu ada 2 macam. Tadi ada caranya, ada 3, tapi ada 2 macam, yaitu
rumah yang belum jadi sedang dibangun dan rumah yang sudah jadi. Gitu. Kalau yang sudah jadi itu 40.000 semeter, semeter persegi. Meter persegi. Kalau ada loteng 1, loteng 2, ya itu tambah 20. Tapi kalau halamannya juga mau, ya halamannya juga 20. Artinya itu separuh dari bangunan rumah itu. Sedangkan kalau yang di umpan, itu juga ada di umpan. Ada bayi, ada orang tua, itu di umpan. Jadi cuma pakai kayak seperti bukan persis, seperti tisu, tempelkan di tembok, nanti dia dimakan, mati. Habis. Itu saya lakukan di pasturan-pasturan tuh gitu, karena romo-romo enggak mau kalau, dan juga kalau di loteng itu kan enggak bisa dibur, ya itu pakai umpan. Ada juga yang sedang dibangun, kita kasih pipa, nanti kita isi, itu mau tiap 2 tahun diisi, tiap 2 tahun diisi obatnya, karena sudah ada pipa, jaringan pipa di fondasi. Di fondasinya itu sudah ada jaringan pipa. Ya. Jadi ada banyak cara lah kami. Itu kami bisa melayani semua. Tapi yang biasa yang ada di gambar itu, yang di video itu kan dibur. Ya. Nah, yang dibur itu tadi yang 40.000. Rumah yang sudah jadi ya, kalau yang dibur itu ya. Ini itu juga atasnya loh, atap juga bisa. Atap juga bisa. Ya. Atap itu kan ada usuk, ada kuda-kuda, ada reng. Itu kan biasanya yang kena juga itu. Itu yang juga diobati. Oke. Ini ngomong-ngomong hanya wilayah Semarang aja atau gimana? Oh, enggak, kami pernah ke Jakarta juga. Oh, jadi bisa ini ya, tinggal nanti. Ya memang itu lalu kami mempunyai minimum order memang apa boleh buat kalau karena lalu kan ada perjalanan nginep segala kan mau enggak mau dimasukkan, kalau enggak 200 meter males kami. 200 meter persegi rumah mungkin mau gitu loh. Ya. Oke. Artinya bisa, tinggal nanti negosiasi kalau misalkan ini jadi diinformasikan luasan tanah sama biaya untuk pengerjaannya berapa dan biaya akomodasinya nanti dicaskan oleh ke customer ya Pak. Iya. Tuh. Ada garansi enggak kok? Ya ada. Jadi kami membuka garansi itu karena obat yang dari Bayer itu 4 tahun kedaluarsa, kami memberi garansi 2 tahun. Dalam 2 tahun, selama masih ada serangan rayap, itu tanggungan kami. Obati lagi itu enggak bayar. Jadi sudah diobati, loh kok masih terdengar kretek-kretek, obati lagi. Mungkin belum rata, petugas-petugasnya kan belum rata, belum nyemprotnya itu mungkin enggak rata dan lain sebagainya gitu kan. Itu masih tanggungan. 2 tahun tanggungan kami. Ini ngomong-ngomong kliennya sudah siapa aja boleh disebutkan? Bagaimana? Kliennya atau ini? Klien. Ya. Oh banyak, pabrik-pabrik. Mendukung untuk promosinya, iya. Bisa disebutkan. Boleh dibilang pabrik di Kudus itu rokok itu, Jarum itu gudang-gudangnya boleh dibilang kami yang ngobati. Oke. Ini nilai plusnya ya, karena sudah handle. BCA tuh gedung BCA Semarang yang di Jalan Pemuda itu berapa lantai itu kami obati semua. Terus bank apalagi ada beberapa bank itu kami yang BTPN juga, terus bank apa tuh yang satunya lagi itu ya kami obati. Sekolah ya ada. Itu modelnya kalau perumahan setiap meter persegi disuntik, tiap ujung-ujungnya lantai itu ya, disuntik gitu ya. Iya. Kami ngikuti lantai. Kalau lantainya 40 cm ya kita 40 cm itu. Kalau 30 ya kita ikuti 30. Ya. Tapi pokoknya semua yang di tepi tembok-tembok itu yang di lubang. Iya. Ya, tepi-tepi karena tembok. Itu kan kasusnya kan kayak di perumahan BSD yang baru itu, yang BSD sana Bumi Serpong Damai itu kan lebih-lebih yang banyak kan bekas kebun karet itu biasanya rayap itu terus kelamanya. Makanya kan kemarin pernah nyari usaha seperti punyanya Kos Hendra ini
yang gitu-gitu. Ngundang, saya pernah lihat sendiri. Ini Modalnya disuntik di lantai itu, semua lantai disuntik. Kecuali lantai atas, yang lantai langsung tanah maksudnya. Sama Tapi tembok-tembok. kalau di atas plafon tuh usuk kuda-kuda ring tuh kami obati. Oh ya itu, kalau ringnya ya, maksudnya lantainya. Kalau lantainya, yang tembok-tembok ya ring itu sebenarnya. Ini kan lantai bawah kan langsung berhubungan sama tanah soalnya kok. Iya. Makanya tarifnya kan beda tadi. Kalau itu 40, Ya. kalau yang di atas itu 20 aja. Karena kami akan melindungi lemari-lemari yang ada, lemari pakaian, lemari apa, itu semua kan harus dilindungi. Kalau butuh obatnya aja sendiri gitu gimana kok? Ya istilahnya beli obatnya toh. Beli obat. Iya. Itu harus tahu prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsipnya Ya. itu jangan melebih-lebihkan. Banyak orang yang nganggapnya tuh rayap tuh harus dimusnahkan langsung kasih obat banyak-banyak loh, itu malah salah. Ya. Yang bikin obat ini buyer itu malah kepenginnya rayapnya nggak mati, tapi membawa obat ini pergi ke ratu. Begitu ratu mati, sarang mati. Oh, prinsipnya Karena gitu ya. ratu itu kan bertelur, Oh. terus telurnya diambil sama rayapnya lalu dipelihara. Kalau ratunya mati ya selesai toh. Oh. Tidak ada anaknya. Tapi Kayak film Alien juga itu ya. Ratunya mati, semua mati. Iya, mati semua. Habis dia. Karena yang rayap yang pekerja itu nggak pernah tidur, kerja terus, itu memang hidupnya tidak terlalu lama. Yang saya katakan lama itu ratu, 25 tahun tahan dia. Wah. Pesta Dan perak, anaknya no? bisa jutaan loh anaknya. Iya sih, percaya sih itu. Karena rumah saya itu juga baru ganti juga. Habis, Pak. Hanya gara-gara persoalan waktu meninggikan rumah di belakang itu, tanahnya ngambil dari Sentul sana, yang notabene banyak Mengandung. bekas-bekas duret hutan Mengandung karet. rayap. Iya, mengandung rayap. Waduh, Ya kan, nggak sampai. seperti di Semarang ini kan ada tanah itu ya. mas. Tanah mas itu kan airnya air laut ya, toh, asin. Ya. Tapi ketika dia bikin taman, dia nggak sadar kalau tanahnya ngambil dari lain tempat. Iya itu. Aku heran loh, ini kamu kok di tanah mas kok manggil saya, ini kena rayap nih, kenapa nih? Oh iya, ternyata ya itu yang Bank Mega itu juga dulu tuh karena dia punya di atapnya tuh rata, di atas sendiri tuh rata, dikasih pot-pot, dikasih pohon-pohon. Nah, dapatnya dari situ turun masuk ke arsip, ya udah. Jadi saya cari di lantai 1, enggak ada, lantai 2, lantai atas, karena memang itu tanahnya ada di atas, di pot-pot yang besar itu, ada pohon-pohonnya. Jadi tanah itu bisa membawa bibit ya, Koh ya? Iya. Nah, itu tadi kalau misalnya ngambil dari bekas kebun mana, kan bisa membawa rayap. Betul. Ya. Begitu rayap yang ada sayapnya itu, laki perempuan, ya jadi. Kalau yang rayap yang kita lihat itu berkeliaran, itu yang mandul itu, yang pekerja namanya. Kalau yang capit yang gede itu tentaranya. Bantongan. Kalau Ya. Jadi saya dapat ilmu banyak ini. Kalau laron tuh apanya rayap kok? Yaitu kasta yang keempat tadi itu yang cikal bakal untuk propagasi, jadi untuk memperluas atau memperbanyak diri di tempat lain. Jadi mereka nanti kalau terbang lihat ada sinar di situ terus jatuh, melepaskan sayapnya, gandeng-gandengan masuk ke tanah, bikin sarang baru. Nah kan kalau malam itu kan biasa di depan rumah kan mesti ada lampu. Ya, semakin lampunya sentir, lampu semakin sentir yang remeng-remeng, semakin seneng dia. Datang di situ sampai banyak, kita kan sering ya lihat ya. Masa enggak pernah lihat lampu dirubung sama laron? Nah itu nanti kalau sudah jatuh di tanah, sayapnya dilepas, berdua gitu cari sarang baru. Nanti kalau sudah bisa naik, ketemu sama kosen, wah ya udah kosannya habis.
Kalau obat rayap itu Pak Hendra, saya mau tanya nih. Itu kalau musim hujan bisa mahal dong kalau untuk Pak Hendra gitu. Kalau Kalau musim-musim kita hujan jual seperti obatnya ini. ya enggak. Kalau Oh, jual obat ya enggak pakai mahal tuh ya segitu tuh ya obat rayapnya. Tapi efisien nggak itu dipergunakan untuk musim hujan gini? Seperti Iya, karena bulan-bulan dia ini. itu bikinan Bayer ini namanya dia terikat pada koloidal tanah. Itu apa namanya teknisnya omongannya gitu, terikat pada koloidal tanah. Dia kena air tidak apa namanya tidak larut lagi. Ya, oke. Oh, ya, ya, ya. Karena sudah terikat di tanahnya itu koloidal tanah. Jadi nanti kalau ada rayap yang mau nembus rumah, kan mesti dia lewat di bawah itu kan. Kan rayap nggak jalan di atas, jalannya kan di bawah mungkin 20 cm, 30 cm di bawah, ngerong gitu toh. Ya. Lalu baru naik. Kalau ketanggur sama fondasi sama apa dia baru naik. Naik nemu kayu ya udah habis. Ya, ya. Baik, baik. Mas Dora, ini terakhir kah atau masih ada yang lain? Terakhir nanti presentasi Mas Donum jualan jengkol. Tadi kalau saya beli nambah satu, seandainya ada yang mau reseller, ya, asal 200-an meter, minimal komisi 500.000. Weh, keren. Mas Donum, channelnya banyak. Tapi ya itu ya 200.000 ya, 200 meter ya ke atas ya. Siap kok. Kalau ke Jakarta kecuali berapa kalau meter? Mas ratusan meter ada 2 atau 3 ya mungkin tidak ada masalah. Tapi pokoknya minimumnya itu harus ada karena 200. kalau pergi jauh, pergi ke Jogja pun sudah ongkosnya udah banyak. Ya, betul. Jadi itu sebenarnya perlu disurvei dulu nggak ya kok? Perlu di survei, maksudnya survei tempat dulu baru nego harga atau langsung tembak? Iya, betul. Nah, jadi kami menerapkannya gini. Survei yang sudah kami laksanakan misalnya di Jogja itu kami datang itu kami minta 100.000 untuk ongkos survei. Tapi nanti kalau deal itu artinya jadi itu 100.000 itu dihitungkan. Misalnya dealnya misalnya 200 kali 4 8 juta ya, yaitu yang 100.000 itu tidak ditambahkan tapi dipotongkan. Udah terikut dengan jadi 7.900.000 gitu ya. Nah, sisanya itu. Ya. Ini kan berarti kan sudah punya ada nama PT-nya, berarti udah berbadan hukum bisa untuk bidding ke perusahaan-perusahaan, instansi ya, Pak? Ya, boleh dikata demikian, karena kami biasa dengan pabrik-pabrik itu. Ya. Mas Donum Theo ini channelnya banyak nih. Nah, saya biar kecipratan nanti apa namanya jadi resellernya ngajak makan. 500. Ya memang yang belum itu apa kalau di pajak itu namanya apa yang belum tuh PKP ya? PKP. Nah, itu belum. Oh, biasanya minta faktur pajak tuh kalau di perusahaan-perusahaan. Apa kayak pajaknya itu loh. Dipotong pajaknya ya kalau nggak salah. Faktur pajak. Faktur pajak ya. Fakturnya. Iya, kalau instansi kalau apa kan enggak? minta faktur pajak. Ya. Nah, ini kami belum PKP. Belum PKP nggak apa-apa. Belum PKP ya, betul. Baik. Oke. Terima kasih semuanya.